Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lihat MPP PAI kelas 7 yaitu SMP 4 Darul Munir semester ganjil ya. Kemudian waktunya alokasi waktu materi pokoknya dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Jadi alokasi waktunya 3 kali 3 berarti 40 menit, jam pelajarannya 40 menit, kalau di sini 35 menit juga ya. Ya, tujuan pembelajaran ada tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diterapkan dapat 1. Menyebutkan arti surat Ar-Rahman misalkan, dan kemudian al-mujadalah serta hadis tentang menuntut ilmu. Kemudian menjelaskan makna surat Ar-Rahman, kemudian mengidentifikasikan hukum bacaan mat dalam surat Ar-Rahman. Kemudian menjelaskan hukum bacaan mat dalam surat Ar-Rahman, kemudian menunjukkan bacaan Ar-Rahman, kemudian mendemonstrasikan hafalannya, kemudian menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi dari surat Ar-Rahman. Kemudian media pembelajarannya, misalkan ada studi saster, itu merupakan sebuah inovasi berupa model pembelajaran untuk mengintegrasikan pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan minat siswa belajar. Kemudian kedua ada alat dan bahan penggaris, misalkan spidol, papan tulis, laptop, infokus, dan slide presentasi. Kemudian sumber belajar ada buku PAI kelas 7 yang kurikulum 2013 Pak. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya. Sini ada langkah-langkah pembelajaran. Ini Pak. Cukup merah-merah tuh. Nah, langkah pembelajarannya yang pertama di situ melakukan pembukaan dengan salam, membuka dengan berdoa untuk mulai pembelajaran, yaitu memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Dia menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, tujuan manfaat dengan mempelajari materi. Kemudian menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, potensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Nanti ada kegiatan literasi, misalkan peserta didik diberikan, misalkan dari kegiatan 160 menit itu, ada peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi. Kemudian dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah dengan cara melihat, mengamati, membaca melalui tayangan yang ditampilkan. Kemudian critical thinking-nya, ya, kemudian guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang sudah disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar khususnya pada materi dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah tentang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, perilaku orang yang cinta, ilmu pengetahuan. Kemudian kolaborasinya adalah peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah tentang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, perilaku orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian komunikasinya nanti ada komunikasi, berarti peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal. Ya, kemudian kreativitasnya yaitu guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah tentang membaca Al-Quran. Biar nggak mati. Kemudian nanti ada penutupnya sebelum ini sudah selesai pelajaran, ada 15 menit di sini, yaitu guru bersama peserta didik membuat rangkuman. Ya, di sini guru bersama peserta didik membuat rangkuman kesimpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kemudian kedua, guru juga memberikan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari dengan memberikan rangsangan, kemudian menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya yang akan datang maksudnya, serta diakhiri salam penutup. Kemudian penilaian pembelajaran, ada penilaiannya secara sebaik sikapnya, yaitu observasi dalam proses pembelajaran. Kemudian kedua, penilaian pengetahuan tes lisan dengan tes tulis bentuk uraian.
Kemudian ketiga penilaian keterampilan praktek. Ya ini. Dan nanti ada di situ cara penilaiannya. Nah, di situ penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Di situ nanti ada kolom-kolomnya. Itu penyataan nanti kita guru yang membuat, ya. Di situ nanti apakah dia selalu, sering, jarang, pernah. Nanti skornya kalau misalkan dia selalu mengerjakan, misalkan apakah Anda rajin di dalam membaca Al-Quran dalam sehari berapa juz misalkan. Ya, kemudian nanti kalau dia selalu gitu, misalkan skor ada 4, kalau dia sering berarti ada skor 3, kalau dia jarang berarti skornya 2, kalau tidak pernah berarti skornya 1. Nanti penilaian membaca misalkan dengan tartil, misalkan di sini sudah ada semua, ya. Jadi tartil itu dinilai dari apanya? Misalkan kelancarannya, kemudian nanti ada artinya, isinya, kemudian dan lain-lainnya. Kemudian misalkan dari segi kelancaran apa yang dinilai? Ya, jika peserta didik dapat membaca sangat lancar, misalkan maka skornya nanti 100%. Kemudian jika peserta didik dapat membaca lancar, kemudian ada 75%. Jika peserta didik dapat membaca tidak lancar, dan maka 50. Kemudian jika peserta didik tidak dapat membaca maka 25. Ini Pak. Nah. Ada aja Pak. Semuanya lebar. Nah. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.